Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel gua ya. Kembali bersama gua Ilham ya di channel pribadi gua. So gua akan membahas episode selanjutnya dari sudut pandang gua ya terhadap barang lewat video ya atau lewat virtual ya. Kita akan next video yaitu dari barang dari Sony ya, kamera. Ini dari kamera, maksudnya produk kamera yaitu dari Sony A7S III, yang dimana A7S itu adalah jajaran Sony dari kamera full frame mirrorless maksudnya dari full frame mirrorless tapi dari jenis untuk produksi video, lebih tepatnya terfokus lebih produksi video. Foto bisa foto, cuma lebih ke fokus produksi video. Oke, so kita langsung aja lihat introducing dari Alpha A7S III ya, yang di launching di tahun 2020. A7S III kamera bisa dibilang jajaran Sony yang buat kamera apa ya istilahnya, ala-ala bukan ala-ala ya, tapi lebih mendekati cinema tapi dengan ukuran body compact ya, kalau bisa dibilang. Udah menggunakan jenis vari angle ya. Oke, ini adalah A7S III dengan full frame sensor dengan megapiksel 12,1 megapiksel. Kok megapiksel kecil? Nah, bisa mungkin ada yang bertanya ya, kenapa kamera film itu khusus bikin film atau video itu yang video profesional atau masuknya ke cinema ya, kamera video cinema itu kenapa megapikselnya kecil ya? Karena kamera cinema atau kamera perfilman itu tidak butuh yang namanya megapiksel gede. Kenapa? Karena kamera cinema itu lebih butuh ke spek yang istilahnya tuh dynamic range yang tinggi. Kalau misalnya megapikselnya gede, itu dynamic range-nya tuh nggak terlalu gede juga, gitu lah. Jadi dengan 12,1 megapiksel itu cukup untuk dynamic range yang dibutuhkan ya untuk kamera cinema. Ada juga yang 10, ada juga mungkin ada yang 9 megapiksel ya kalau nggak salah ya. Dia sudah menggunakan CMOS image sensor yang dimana sudah cukup untuk produksi video ya dengan 12,1 megapiksel. Oke, kunci benefit ya untuk CMOS image sensor ya. Apa yang kalian dapat jika menggunakan CMOS image sensor ya. Dia bisa ISO-nya bisa up to sampai 400.000 9600 ya. Dan bisa dua kali faster rate to speed, shutter speednya bisa lebih tinggi juga, dan titik AF-nya itu 759 poin vokal. Detection AF itu menurut gua tinggi banget ya. Oke. New Image Processing Engine ya, 8 kali untuk processing power ini. Menggunakan Bion SXR dia dengan 2 prosesor, dia bisa 8 kali lebih cepat ya processingnya. Nah, ini bisa dibilang ya high sensitive up to sampai 9600 ya. Dengan menggunakan ISO 3200 ini juga tidak ada noise-nya ya. Maksudnya noise-nya itu clear ya, bersih gitu ya. Dan menggunakan ISO 100 ini lihat ya, hitamnya tuh pekat ya, tidak ada noise. Jadi ini high dynamic range-nya tuh tinggi ya. Oke, di 1600, di 3200, di 6400, di 12800 dan 2500, 500 dan wah, tinggi sekali. Dia juga menggunakan kalau di Sony teman S-Log ya, dia 15 top wide dynamic range, dan menurut gua dalam kondisi kayak ruangan gelap ini cakep banget gambarnya guys. S-Log dia menggunakan S-Log 3 ya, S-Log 3 movie. Nah, di sini ada A7S kunci fiturnya ya yang bisa didapatkan jika menggunakan A7S Mark III ya. Sini ada movie recording performance,
fitur expand visual expression, high still image capture, smooth reliable operation for professional. Ini yang bisa kalian dapatkan ya. Yang pertama adalah moving recording performance. Dan di Sony A7S Mark III sudah bisa performa untuk 4K recording dengan up to sampai 120 fps. Menurut gua ini cukup banget untuk penggunaan ingin membuat video slow motion dengan resolusi 4K ya. Gitu guys. Oke, selanjutnya masih dan sini juga encodingnya untuk 4K-nya ya. Di sini sudah bisa sampai bitrate-nya sudah bisa sampai up to 1200 Mbps. Yang menurut gue ini tinggi banget ya, karena emang 4K-nya tuh juga udah mendukung sampai 120 fps, maka bitrate yang dibutuhkan itu harus betul lebih tinggi lagi ya. Setahu gua standar 4K aja tuh, 4K mungkin 4K 24 fps atau 30 fps ya, itu membutuhkan bitrate di atas 50 Mbps, atau biasanya orang-orang pakai tuh 100 sampai 200 Mbps. Dan ini menurut gua sudah cukup ya, sampai 1200 Mbps, karena yang dibutuhkan untuk 4K 120 fps mungkin udah cukup banget ya bitrate-nya. Dan di 4K 120 fps itu sudah mendukung phase hybrid autofocus, jadi autofocusnya udah maksimal di resolusi paling tinggi ya mungkin ya, di 4K 120 fps. Oke, sudah bisa menggunakan data color warna dengan format 10 bit 422 S-Log3 ya. Ini menurut gua format yang luar biasa ya untuk data warnanya, data colornya. Jadi bisa data yang kita dapatkan warnanya itu sudah cukup dapet ya. Oke, sudah bisa mendukung 16 bit RAW. Ini menurut gua tinggi banget ya, tapi dengan menggunakan output via HDMI Type A konektor. Jadi kita menggunakan layar eksternal ya, dengan mungkin Atomos ya. Dengan menggunakan output HDMI Type A, kita bisa extend lagi, bisa menggunakan video RAW dengan format 16 bit. Itu tinggi banget ya menurut gua. Oke, di sini sudah ada efisiensi ya. Kodeknya di sini sudah mendukung kodek H265 ya. Ini menurut gua kodek yang bisa dimaksimalkan lagi ya oleh kamera ya, karena kodek H265 itu kalau nggak salah ya, dia performanya lebih tinggi ya. Maksudnya data yang dihasilkan tuh lebih tinggi, tapi dengan size atau ukuran yang lebih rendah gitu ya. Dengan 10 bit HDR shooting ya, menurut gua udah cakep lah ya. Oke, sini ada creative look, beautiful camera creativity ya. Sini ada picture profile ya, picture profile atau picture style ya. Itulah creative looknya. Oke, selanjutnya ya, fitur to expand for your visual expression. Sini tadi sudah bisa dilihat ya, smooth dengan harusnya deteksi AF trackingnya tuh smooth dan fast ya, sangat cepat ya untuk subjeknya, dengan resolusi paling tinggi ya 4K 120 fps. Wide AF-nya dia udah titiknya banyak, jadi 745 nih kayak. Sini transition AF-nya menurut gua nih Sony gila banget ya, kenceng banget ya. Oke, tadi di sensitif paling kenceng ya. Ini yang slow-nya.
Oke. Manual fokus modenya boleh. Oke, sini dia udah ada optical image stabilization-nya ya. Kayaknya sih 6 axis ya. Ada 5 axis biasanya, 5 axis ya. Oke, ini untuk audionya ya. Audio eksternalnya. Oke, selanjutnya adalah guys ya, ini nggak gua fullin ya. Oke. High capability image tab. High sensitive wide dynamics range. Dynamics range menurut gua sangatlah wah ya. Natural skin tone. Nah, ini warna yang dihasilkan Sony emang menurut gua natural ya. Oke, Face Hybrid AF. Face AF tracking juga ya. Tadi ya. Real time AF-nya udah bisa dideteksi oleh hewan dan juga manusia ya. Sini burst AF-nya bisa 10 fps ya dengan format RAW ya. Nah, yang terakhir ada smooth reliability operation for professional. Oke, sini sudah menggunakan vari angle LCD monitor yang ini keputusan yang tepat ya oleh Sony ya. Karena sebelumnya dia belum vari angle ya. Karena diprotes terus ya. Dan membawa menu baru ya. Gua ini menu yang fresh ya. Dan di sini formatnya banyak ya, ada XAVS HS, XVSC 4K, FASC HD, FASC I atau 1 I 4K HD. Ini membawa format yang banyak ya. Nah, dia sudah membawa slot yang pertama itu ada bisa support GFX tipe A dan sudah ada juga masih bisa mendukung UHS 2 SD card. Oh, bisa dibalik ya. Jadi kalau mau kembali, dia bisa 2 converted ya. Jadi kalau misalkan tadi bisa pakai 2 SD card, tetap bisa pakai 2 SD card, terus juga tetap bisa pakai GF Express 2 juga gitu ya. Oke, paham. Oke. Sini ada passive heat, kayak heat ininya ya, buat ngeluarin udaranya, maksudnya ngeluarin panas dari prosesornya ya. New heat management. Oke. Dia menggunakan long life Z baterai. Oke. 60% lebih besar ya. Udah menggunakan tipe A HDMI connector, jadi full HDMI ya. Jadi nggak mini HDMI lagi. Jadi ini menurut gua menarik ya. Udah ada Type C ya, udah mendukung power delivery juga. Oke, Imagination in Motion. A7S Mark III ya. Oke, kita sudah melihat kamera Sony A7 Mark III ya, A7S Mark III. Dan kita langsung lihat saja di website Sony A7S Mark
S3 ini ya guys. Oke, di sini ada keterangan ya. Untuk di awal ya, keterangan di awal yang ditawarkan adalah A7S3 ini sudah bisa mendukung 4K 120 fps dengan tipe NTSC ya, dan juga 100 fps dengan tipe PAL, dan juga color datanya sudah bisa mendukung 4 to 10 bit ya. Ini juga sudah cukup ya, dengan ISO terendahnya itu 40 dan ISO tertingginya itu di extend sampai bisa 400.9600 ya. Oke, udah 4K HDR menggunakan BIOS XR ya. Oke, kita sudah lihat dia menggunakan CMOS sensor ya, XMOS R. Pixel besar dihadirkan sensitivitas tinggi dan noise rendah. Menggunakan prosesor Xeon SXR ya, 2 biji nih sini ya. Jadi bisa hingga 8 kali lebih kuat ya prosesor gambarnya. Oke, sini kan performa AF yang menakjubkan, bahkan bisa sampai 4K 120 fps ya. Semua fiturnya bisa dipakai dengan resolusi tertinggi ya. Gitu. Sini udah bisa format H265 yang menurut gua nih sangat menarik ya. Dan juga sini dengan dynamic range yang tinggi ya. Ini menurut gua sangatlah menarik ya untuk dilirik. Dan teknologi warnanya tuh benar-benar bagus ya menurut gua. Dengan S-Log 3 nya Sony ini bisa menghasilkan dynamic range yang tinggi juga ya, dengan hasil data warna yang wah gitu ya. Tadi bisa mendukung output HDMI ya, 16 bit RAW. Oke, sesi gambar, kontrol fokus yang kuat ya ketika bekerja sendiri, jadi bisa mengontrol fokus yang sangat mudah gitu ya. Seorang solo shoot ya, solo videografi. Stabilisasi 5 gambar poros. Oke, stabilisasinya udah 5 axis ya. Terus juga mode aktif mengambil gambar dengan genggaman ya. Tadi bisa ada fitur stabilisasinya ya di body dan di lensa. Dan heatsinknya juga, pembuangan panasnya juga ya, bagus ya, bisa dilihat tadi ya. Oke, sensitivitas ISO tinggi ya. Menurut gue ini wah, Sony sih nggak main-main ya dynamic range-nya. Oke, udah menggunakan vari angle ya, dan juga ini slot memorinya ini unik ya, bisa maksudnya dua pembacaan ini ya. Jadi bisa CF Express dua-duanya, bisa juga SD card UAS 2 nya dua-duanya gitu. Ini unik sih. Oke, kita lihat langsung di e-commerce ya guys. Oke, e-commerce tadi kalau di websitenya langsung dibanderol dengan body only nya aja, dibanderol dengan 50.99, berarti 51 juta ya guys. Untuk di e-commerce ya, gua lihat di Tokopedia itu dibanderol dengan harga 51 juta ya, 51 jutaan. Nah, kita ambil dari yang bisa gue lihat ya di DOS atau di JPC Kemang, itu body only nya aja diambil dengan harga 51 juta setengah ya, 51 juta setengah. Menurut gua ini kamera yang unik kan, bisa dicoba untuk kalian untuk produksi konten rumahan atau produksi yang lebih profesional ya. Ini menurut gua cukup banget ya untuk kebutuhan itu. Yang bisa dilihat dari sebelumnya performanya sudah cukup lah ya untuk kebutuhan itu. Bikin video ya, dari produksi rumahan sampai dengan produksi besar ya. Ini menurut gua sudah cukup ya. Oke, dengan harga segini menurut gua sudah worth it ya untuk digunakan untuk produksi tadi. Oke, mungkin itu aja bisa gue sampaikan pada video kali ini. Semoga bisa ditanggap, bisa diambil ya, bisa ditanggap, dimengerti oleh teman-teman yang nonton. Dan jika ada kesalahan kata atau kesalahan informasi yang gue berikan pada episode ini, mohon dimaafkan. Dan terima kasih teman-teman semua untuk episode kali ini ya yang telah nonton. Terima kasih.
Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan teman-teman like video ini, dan jika teman-teman memiliki kritik dan saran, silahkan teman-teman komen di kolom komentar di bawah ya. Jika teman-teman suka dengan channel ini, silahkan teman-teman subscribe channel ini supaya channel ini bisa berkembang dengan lebih baik lagi. So, terima kasih teman-teman semua, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. See you the next video.